Aku cari ini. Cari ini. Cewek kedek. Aku salah banget dia, rame-rame. Anak-anakku jilbab, aku gak gelem kalau ini balik. Ada gak salah kalian? Video di anakku ya, kalau umur. Pak anakku jilbab. Ada beko kon. Iki korbane. Nggih, Pak. Kalau korban Pak. 2021, Pak. Wong piro? Banyak itu, Pak. Itu ada lagi. Itu korban semua itu, Pak. Tahun ini korban piro? Tahun berapa? Tahun 2024. Saya 2026 Ini 2026, terakhir, Pak. Pak. Yang laporan sampean kemarin. Ada ini orang. Ada orang itu. Oh, di mana ini? Ini rumah. Ayo masuk. Orang-orang ini datang ke rumah aspirasi bahwa mereka adalah korban daripada pembelian beras apa jenenge? Sembako. Minyak goreng juga, Pak. Minyak goreng. Terus coba ceritain. Kalau dibandingkan pasar itu berapa sih, Mas? Selisihnya saya beli berapa 8 untuk kantor, tapi sedih untung 8 juta kan gitu ya kan. Percaya banyak itu. Kalau waktu itu saya karyawan, saya punya karyawan. Karyawan itu lebih banyak. 2025 turun tinggi, Pak. 2024 yang 2026 itu baru ini Itu sudah enggak. Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, 2 kali, 3 kali lancar, berikutnya nggak lancar, itu modus. Ini ke 30 Maret berapa bulan ini 2024 dan bunyinya juga itu aja. Nih 2023 November wow sekali. Ya awalnya itu jual harga minyak itu lebih murah dari pasaran, dari toko. Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15.000 per kartonnya, Pak. Nah di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, Mas kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi. Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak, ternyata dikirim lagi. Nah di situ saya punya rencana. Saya mau ambil 1.000, katanya, itu tambah murah lagi Mas, gak apa-apa Mas, nanti saya diskon lagi, jadi lebih banyak. Oke lah, saya belilah di angka 800, karena uang saya nggak cukup ke 1.000. Nah di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim. Kerugiannya berapa Mas? Kerugiannya sekitar 129.600 juta, dan itu terdiri dari minyak Bimoli 400, Sanko 400, dan Sania 100. Itu peristiwa itu terjadi tahun berapa Mas? Tahun 2021 Pak.
Saya sudah laporan di Polsek Sukolilo, lalu dimutasi di Polrestabes Surabaya. Saat ini belum ada tindak lanjut untuk penangkapan karena sudah lama. Saya harap sih pelaku ini bisa segera ditangkap. Awalnya kan saya itu yang suaminya ada kerabat, dia tuh majang WA story itu jual sembako murah, selisih 28.000 daripada pasar Pabean. Saya tertarik beli satu-satu, gula 1 karung, minyak kita 1 kardus, dan mie 1 dus. Itu katanya gini, KIP sama dengan TF lunas. Oke. Lalu dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta. Tapi yang saya depositkan belum pernah datang. Barang yang datang beras dengan permen Yupi, santan, yang datang wajib dibayar cash keras. Saya bilang, kenapa cash? Kenapa nggak potong deposit? Karena yang kamu depositkan kan minyak dengan mie, sedangkan beras kan itu seller lain, jadi harus cash, sama santan tuh harus cash. Jadi setiap pembelian barang yang datang ke rumah itu saya cash, Pak, nggak pernah potong deposit. Yang saya depositkan sampai detik ini dia tidak pernah memberikan barangnya walaupun 1. Salah satu guru kita itu dapat WA ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang. Setelah itu dihimbau oleh Kapolsek, anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga disterilkan. Itu saja. Pak, pesannya apa, Pak? Hah? Pesan WA-nya apa? WA-nya kurang apa ya? Iya, dapat pesannya apa? Intinya adalah masalah teror bom sih. Awal pesan diterima jam berapa? Kurang pokoknya jam 6 lebih lah. Jam 6 lebih itu. Pas lagi saat upacara. Apa di mana? Dia lagi upacara. Oh, lagi di dalam? Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera. Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak? Ya, salah satu guru. Oh. Sempat dicek, Pak, itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin, Pak? Enggak ada nama. Enggak ada nama. Dan itu kan semua yang ini kan kepolisian. Ya, itu nomor siapa-siapa kita nggak tahu. Setelah itu kita disterilkan aja. Berarti pas upacara langsung bubar, nggak nyampe selesai? Upacara selesai. Kami sambil menunggu dari Polsek datang, ya. Setelah upacara selesai, kemudian kami kumpulkan setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya. Kita kondisikan dengan biar anak tuh nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk Pulangkan sama Kasudin, ya, dari Kasudin untuk dipulangkan. Nah, udah proses kegiatan belajar mengajar ini sampai kapan, Pak? Berhenti, Pak? Ya, selama 1 semester itu proses belajar. Maksudnya gimana? Ini kegiatan belajar mengajar hari ini ya. Hanya hari ini aja di pulang, besok masih masuk kembali atau gimana, Pak? Ya, kita nunggu info aja. Apakah nanti petunjuk dari mereka, ya. Kalau ada petunjuk baru saya nanti infokan lagi. Ya. Karena saya dapat pesan gini, kemudian saya mengkondisikan. Dan Polsek. Iya.
Itu sesuai dengan amal dan ibadah, Be. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin. Jadi tadi kita memperoleh informasi bahwa ada teror ya di SD Negeri Serengseng Sawah nomor 15. Terus sekarang apa yang dilakukan oleh pihak? Jadi kemudian kita langsung cek TKP ya, langsung kita datangi SD-nya, kemudian komunikasi dengan guru, dengan kepala sekolah, dan kita dapati bahwa memang informasinya betul bahwa ada WA yang masuk ke guru dan TU. Lanjut setelah itu kita langsung menghubungin untuk Gegana dan Densus 88 tentunya, karena memang ini domainnya dari Gegana dan Densus 88. Lanjut kemudian setelah datang dari Gegana dan Densus 88 langsung menyisir di dalam. Untuk Gegana sendiri sudah menyisir sudah lebih kurang 2 jam lebih ya untuk menyisir SD Negeri Serengseng Sawah nomor 15 ya. Untuk penyisirannya masih ada di dalam ya. Jadi kita tunggu saja informasi yang didapat, nanti pasti kita infokan kembali. Ya. Identitas peneror udah Dari identitasnya kita sudah kantongi ya. Jadi kita sudah mencari, kemudian semuanya sudah pasti kita tindak lanjuti ya untuk pelaku. Tentunya yang diduga pelaku untuk meneror sendiri itu. Misi terornya seperti apa? Ada hubungannya dengan sekolah? Ya, jadi untuk terornya sendiri isinya yang jelas dia meneror ya. Untuk beberapa menit dia nanti untuk memberikan 11 titik ya di SD sini. Dan ini ada kehadiran Inavis maupun Damkar ini mengindikasikan apa? Ya, jadi semua otomatis ya. Jadi di sini dari teror yang ada, kemudian dari Damkar, kemudian semua dari kita Pak Camat, Lurah, semuanya dari Dinas Kesehatan juga, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan datang ke SD ya untuk memastikan aman untuk anak, kemudian juga orang tua yang ada. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan, karena memang dari Gegana untuk bekerja ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan ya. Oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu, karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror ya. Sudah ada indikasi barang mencurigakan yang ditemukan? Untuk sementara ini dari sementara ini belum ada. Namun demikian dari Gegana masih bekerja. Kita tunggu saja untuk selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.